Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan kembali belajar online di rumah. Namun persiapkan alat tulisnya serta buku paketnya ya. Mari kita sama-sama mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk diri kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kali ini kita belajar subtema baru ya, subtema 4, pembelajaran 1. Mau dibuka halaman 158. Pada halaman 158 dapat kita lihat bersama di sini terdapat teks pantaiku bersih ya. Di sini terdapat teks pantaiku bersih, dapat kalian baca di rumah ya. Ini tentang si Anton yang berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Kebetulan sebelum sampai sekolah, Anton ini melewati sebuah pantai ya, sebuah pantai yang mana pantai tersebut banyak sekali berserakan sampah-sampah ya, sampah-sampah plastik atau sampah-sampah yang lain yang berserakan di mana-mana. Nah, Anton berinisiatif akan mengajak teman-temannya untuk ikut membantu membersihkan pantai pada saat jam olahraga. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri teks tentang pantaiku bersih. Nah, di sini bisa dibaca, lalu temukan masalahnya. Masalah apa yang ada di dalam teks tersebut. Lalu kerjakan halaman 159. Nah, di sini bisa ditulis apa masalahnya dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, setelah itu barulah di halaman 161 dapat kita lihat bersama ya. Di sini ada cara untuk membuat sebuah mainan, yakni ialah perahuan ya, yang terbuat dari kertas. Nah, di sini masuknya pembelajaran SBDP. Kalian buatlah mainan perahu-perahuan di rumah ya, dengan kertas biasa. Lalu nanti hasilnya bisa dikirimkan lewat foto ya. Jangan perahunya saja yang dipoto, termasuk kalian juga dipoto ya. Jadi perahunya harus kalian pegang dan dipoto. Oke. Nah, halaman 161 kalian bisa mengikuti tata caranya di sini. Cara-caranya bagaimana? Lalu nanti kalian hasilnya ingat dikirimkan ke Bapak melalui foto ya. Di halaman selanjutnya ini kita belajar matematika. Nah, kita belajar masih tentang kemungkinan. Nah, kemungkinan kali ini ialah tentang pembagian ya, yang ditemukan ini tentang pembagian. Jadi pembagian ialah itu kebalikannya atau cuma tukar tempat ya dari perkalian. Jadi hasil dari perkalian itu paling depan. Kalau di pembagian tuh hasil dari perkalian itu paling depan. Contohnya misalkan 3 dikali 2 6. 6 ini ditaruh paling depan, baru dibagi antara 3 atau 2. Hasilnya ya 3 atau 2. Misalkan di situ 6 dibagi 3 berarti hasilnya 2. Itu pembagian ya, ingat. Nah, di sini ternyata yang diketahui itu yang hasilnya dulu, jumlah kelurahannya dulu yang dihasilkan, yang diketahui ya. Nah, di sini teksnya kalian jangan lupa baca teksnya dulu ya.
Lingkungan pantai di dekat rumah Anton akan ditanami pohon bakau ya. Dinas Kelautan memberikan bibit pohon bakau pada seluruh warga kelurahan. Ada 10 kelurahan di daerah Anton. Cobalah hitung berapa bibit pohon bakau yang disiapkan Dinas Kelautan, berapa banyak bibit pohon bakau yang diterima tiap kelurahan. Jadi misalkan dari Dinas Kelautan ini memberikan pada 10 kelurahan itu berapa bibit, dan jumlah seluruh bibitnya itu berapa ya, yang itu yang ditanyakan. Jadi caranya bagaimana? Caranya nah, jadi gini. Di sini kan sudah tertera tulisan jumlah bibit ya yang ditanyakan, jumlah bibit setiap kelurahan yang ditanyakan, dan jumlah kelurahannya 10 ya. Yang diketahui cuma jumlah kelurahannya saja. Bagaimana caranya? Nah, karena ini termasuk masuknya kemungkinan, jadi kalian harus mencari kira-kira berapa jumlah bibit yang tiap kelurahan aja. Terserah kalian dulu, kalian pengennya maunya berapa. Misalkan Bapak inginnya jumlah bibit yang dapat tiap kelurahan misalkan 200 ya, ini 200. Nah, bagaimana cara menemukan jumlah keseluruhan bibit? Ya, cukup kalian 200 dikali 10 sama dengan 200 kali 10. Nah, misalkan di bawahnya 200 dikali 10. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 0, 0 dikali 2, 0. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 2, 2. Nah, baru ditambah 0 nya turunin 0, 0, 0, 2. Nah, jadi ada 2000 total ya. Jadi hasilnya jumlah bibit keseluruhan itu 2000. Nah, lalu contoh yang lain misalkan di sini misalkan jumlah kelurahannya itu ada 30. Ya, misalkan jumlah kelurahan ini di pinggir pantai ini ada 30. Nah, berapa jumlah bibitnya? Terserah kalian. Kalian misalkan mintanya berapa? Misalnya mintanya 40. 40 ya. 40 misalkan. Nah, daripada kalian pusing harus melakukan perkalian seperti ini, cukup lihat depannya saja. Kalau kalian perkalian antara puluhan ya, coba kalian lihat depannya saja. Ini misalkan nolnya dihilangkan dulu, ditutupin dulu. 3 kali 4, 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12. Berarti kalian tulis di sini aja langsung 12. Nah, bagaimana terus sisanya? Ini 0. Nolnya ada berapa? Ada di angka 41, di angka 31. Nolnya tinggal pindahin ke sini. Nah, seperti itu. Ya, itu mudah kan? Nah, insya Allah mudah. Lagi, coba Bapak perkiraannya di sini berapa? Perkiraannya kelurahannya misalkan ada 20 dah. Perkiraan kelurahannya ada 20. Nah, jumlah bibit yang perlu kita bagikan berapa? Terserah kalian, coba hitung. Misalkan 13 ya. Nah, ingat nolnya diumpetin dulu aja ya. Anggap 13 dikali 2. Coba 2 dikali 3 dulu berapa? 2 kali 3, ingat hitungnya dari belakang ya. 2 kali 3 6. Berarti hasilnya langsung 2 kali 3 6. Lalu 2 kali 1 2.
Sudah? Lalu nolnya bagaimana? Nolnya tinggal pindahin ke sini. Jadi 260 ya. Coba kalau misalkan nggak percaya kita buktikan. Kita buktikan ya. Di sini 13 dikali 20. 0 dikali 3 0. 0 dikali 1 0. 2 dikali 3 6. 2 dikali 1 2 dikali 1 2. Ditambah, nolnya turun. 0 ditambah 6 6. 2. Nah, hasilnya 260. Benar nggak? Ya, ternyata benar. Nah, mudah kan? Insya Allah mudah pembagian ya. Diingat-ingat caranya seperti itu. Lalu dikerjakan halaman 162 ya. Nah, begitu juga halaman 163-nya. Halaman 163-nya dikerjakan juga ya. Nah, coba ditentukan dari atas sampai bawah. Ini ditentukan satu nomor saja. Maunya 10 atau 20 atau 30 terserah. 30 semua, 20 semua terserah kalian. Nah, nanti kemungkinannya kalian cari sendiri. Nah, ini sama seperti halnya perkalian ini tuh ya. Pembagian tuh sama seperti perkalian, oke? Nah, ini kerjakan ya, jangan lupa kerjakan. Nah, bagaimana setelah kalian belajar sekilas tentang halaman 162 dan 63, kalian melanjutkan ke pembelajaran 2 ya. Kenapa? Karena di pembelajaran 2 ini sedikit kok, nggak banyak ya. Coba dibuka di halaman 166 ya. Pada halaman 166 di sini ada teks Ratna sakit perut ya. Ratna sedang sakit perut. Nah, di sini kalian bisa baca teksnya, lalu kerjakan halaman 167-nya. Insyaallah kalian bisa. Nah, di sini berarti teksnya ini masih tentang hak dan kewajiban ya. Satu, hak dan kewajiban. Yang kedua, solusi dan masalah. Berarti ini pelajarannya memasuki pelajaran PKN sebagian dan sebagian lagi pelajaran bahasa Indonesia ya. Tolong dikerjakan di halaman 167 ya. Nah, halaman selanjutnya halaman 168 kalian di sini masuknya pelajaran PJOK ya, tentang makanan sehat ya. Bagaimana makanan sehat itu penting untuk kita konsumsi. Mana saja yang makanan sehat itu? Ialah makanan yang bebas dari pengawet, pewarna, pemanis buatan, penyedap rasa dan pengental. Nah, dari makanan sehat tersebut dapat kita ketahui apa saja makanannya ya. Coba kalian cari makanan-makanan sehat. Mana makanan yang biasa kalian konsumsi itu yang termasuk sehat, mana yang makanan yang biasa konsumsi itu masuknya ke yang tidak sehat. Contohnya misalkan es ya, es yang biasa kita konsumsi untuk kita minum itu masuknya ke dalam makanan sehat atau tidak sehat. Nah, sebaliknya kalau misalkan sayur sop atau mie ya, itu masuknya kemana? Masuknya sehat atau tidak? Nah, seperti itu. Bapak yakin kalian sudah paham semua pelajarannya. Semoga kalian mudah untuk mengerjakannya, mudah juga untuk kalian memahami semua pelajarannya. Baiklah, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.